Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PTG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2020, mahasiswa PTG tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25008111440. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah Madrasah Alia Yadi Bonto Cina, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelas 11 dengan materi betapa besarnya tanggung jawabku terhadap keluargaku dan masyarakat. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mana Nabi yang telah membawa umatnya dari jalan yang berita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh pancaran cahaya Allah. Kita akan melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, seperti biasa kita akan memulai dengan berdoa. Mungkin ketua kelasnya bisa dipimpin dulu. Siapa yang bisa pimpin? Saudara Pri. Stalin. Siap. Yaman. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selanjutnya kita akan absen ya. Ini masuk semua atau tidak? Ada yang masuk atau ada yang tidak? Mungkin ada yang sakit atau ada yang tidak masuk ya. Apri, Hadir. Arman, kalau Aulia Ananda Nur Pratiwi, panggilan namanya. Bintang Islami Akbar, Fauzia Faisal, ini Faisal. Indira Restiana Ramadhani, paling ganteng mungkin ya. Lutfi Gilang Pratama, Mawar, Muhammad Saddam Fadol, Muhammad Farel Rajab, ini Takzin, ya Takzin, Nurliana, Rahmat Aldi Ansar Saputra, Tahar, Sigit Saputra, Zahra Ayudiansyah, terus Aurelianti, Muhammad Rafli, dia Nadia Amalia, Sinan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang punya masalah mungkin di rumah atau di mana?
negara, maka diharapkan para siswa dan siswi untuk berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Pemanasan untuk kalian supaya tidak tegang dan juga supaya semangat juga dalam belajar, dan juga ini biasanya kalau jam ketiga, jam keempat ini waktu-waktu mantu, jadi stretching ini perlu ya. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali pagi. Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Kalau saya bilang malam, tidak usah. Jadi nanti malam, salah berarti kurang konsentrasi berarti ya. Pagi 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Tak tak tak. Kalau malam, sore 3 kali. Tak tak tak. Kalau malam, tidak usah. Karena orang tidur ya. Ya. Siap. Pagi, siang, malam, sore, siang. Kurang kompak, ada yang pukul 3 kali. Pagi, siang. Aduh, kurang kompak. Pagi, siang, malam, sore. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, 1, 2. Siang, malam, baru sore. Berarti kurang konsentrasi ya. Saya ulangi. Malam, malam, sore, pagi, siang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Supaya rileks, tidak terlalu tegang. Udah. Kita akan melihat video. Saya nanti akan lihatkan video yang sekiranya kalian bisa mengambil hikmah dari video tersebut. Kemudian dituliskan nanti pendapat kalian masing-masing tentang video tersebut, tentang keluarga, tentang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Perhatikan nanti dari kisah ini kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian bisa petik dan berikan tanggapan dan jawaban kalian. Lagi tunggu nak. Udah anakku. Lagi. Makan dulu nak. Kenapa kau diam? Makan dulu nak.
Sudah diperhatikan baik-baik adik video tadi. Nanti saya akan buat kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian diskusikan setelah melihat video tadi. Kira-kira yang terbayang dalam pikiran kalian tentang tanggung jawab keluarga dan juga masyarakat, kira-kira yang kalian dapat dari pengalaman video itu apa? Kemudian nanti hikmah tanggung jawab itu sendiri kira-kira bagaimana? Oh, saya dengan video tadi itu hikmah yang bisa saya ambil adalah ya, apa nanti kira-kira. Dan juga bentuk-bentuk tanggung jawab kira-kira, bentuk tanggung jawabnya anak kepada kedua orang tua, bentuk tanggung jawabnya juga orang tua kepada anak, kira-kira itu apa? Supaya nanti seperti ini, nanti kita saat ini mungkin menjadi anak saat ini. Ketika nanti kita beranjak remaja, dewasa, suatu saat juga kita akan menjadi seorang ayah ataupun ibu. Jadi semuanya itu perlu diperinci dan perlu kita tahu apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Sudah ya? Dibentuk dulu Pak Tom. Jadi sebenarnya saya ingin membagikan selembar-selembar ini LKPD. Ini LKPD itu diberikan kepada siswa dan siswa yang mengerjakan. Cuman karena ini terbatas, kita akan diberikan pendapatnya. Kalau saya dulu itu sebenarnya punya pendapat tersendiri, tapi kita diajak kerjasama bagaimana bisa menciptakan suasana yang baik dalam berkelompok, bagaimana menciptakan suasana yang damai dalam berkelompok, itu semua dilatih ketika pembelajaran di sekolah ya. Jadi maksudnya berkelompok supaya tidak egois satu sama lain. Tapi kalau misalkan punya jawaban dikasih nasihat, supaya bisa gampang mencerna dan memahami sama teman-teman. Nanti satu perwakilan dan kalian akan menjelaskan sedikit. Setelah kalian semua melihat video diskusi dan literasi tentang tanggung jawab, tulislah apa pengertian tanggung jawab menurut kalian. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta sudah menjadi bagian hidup manusia, dibebani dengan tanggung jawab dan ciri manusia yang beradab. Hikmah tanggung jawab. Jika kami diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama saudara tua, maka berbaktilah kepada mereka selagi mereka masih hidup di dunia, karena penyesalan itu datang di akhir bukan di awal. Bentuk-bentuk tanggung jawab keluarga, tanggung jawab sosial masyarakat, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita beritahu cara untuk Alhamdulillah, setelah kalian semua membuat video diskusi dan literasi tentang tanggung jawab, tulislah apa pengertian tanggung jawab menurut kalian. Tanggung jawab adalah suatu perilaku yang kita lakukan pada tempat-tempat tertentu dan waktu kondisi tersebut. Hikmah tanggung jawab adalah sejauh apapun kita melangkah atau berjalan untuk menempuh impian, jangan kita sesekali melupakan orang yang telah mengandung kita selama 9 bulan dan yang juga telah mengorbankan waktunya untuk membesarkan kita sampai saat ini. Amalan yang paling utama kita lakukan ialah berbakti kepada orang tua, berbalas budi kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah SAW, ummuka abuka." Ibumu, lalu ayahmu.
harus beramal dan berbakti kepada orang tua, karena surga itu berada di telapak kaki ibu. Iya, tepuk tangan. Nah, bentuk-bentuk tanggung jawab. Bentuk-bentuk tanggung jawab adalah berbalas budi kepada kedua orang tua, tanggung jawab kepada masyarakat, bertanggung jawab sesuai kondisi, waktu dan tempat seperti di sekolah, pondok dan lain-lain. Bertanggung jawab sesuai apa yang telah kita lakukan dan disengaja maupun tidak sengaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kita akan memulai pelajaran kita, yaitu bab 4. Apa judulnya? Betapa besarnya tanggung jawabku terhadap keluarga dan masyarakat. Kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah tanggung jawab. Kira-kira tanggung jawab menurut kalian itu ada yang bisa memperkirakan atau mendefinisikan kira-kira apa itu tanggung jawab? Kita sering dengar bilang tanggung jawab, bertanggung jawab memang sih, atau tanggung jawab saya sebagai siswa, sebagai santri, sebagai anak sekolah, sebagai anak di rumah itu apa kira-kira? Nah, ada yang bisa mendefinisikan apa itu tanggung jawab? Apa kira-kira tanggung jawab? Ada yang bisa? Apa? Oh itu, benar. Suatu perilaku yang dilakukan pada tempat dan waktu-waktu tertentu. Suatu perilaku yang dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu. Bisa masuk itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu pada saat tertentu dan pada situasi tertentu kita harus bertanggung jawab. Contohnya misalkan ketika seseorang menabrak orang, ketika berkendara itu ada waktu dan situasi yang tertentu yang mengharuskan seseorang melakukan tanggung jawab. Kira-kira ada lagi yang tahu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab, atau menurut kalian apa itu tanggung jawab? Ada yang agak gampang itu menurut tanggung jawab. Ya, lebih simpelnya lagi tanggung jawab itu adalah amanah. Bisa juga didefinisikan amanah. Amanah itu dilakukan atau diberikan kepada orang yang dapat dipercaya. Ya. Ya, baik, kita akan sama-sama membaca surah At-Tarim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha Ayat ini menjelaskan tentang tanggung jawab kepada keluarga. Ada yang bisa mengartikan? Coba dibaca artinya. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bakal bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar yang tidak durhaka kepada Allah
berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Jadi nanti kalau kita di sini diperintahkan untuk menjaga diri kita dulu pertama, kemudian keluarga kita. Dari apa? Dari siksa api neraka. Yang apa di dalamnya itu api neraka? Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Jadi kalau bahan bakar yang kita pakai untuk misalkan naik motor, bahan bakarnya adalah bensin. Kalau mobil truk biasa bahan bakarnya apa? Nah ini api neraka bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Apakah kita masuk tergolongnya di dalamnya nanti? Tidak. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga diri kita untuk masuk ke dalam api neraka. Caranya apa? Ya, setidaknya yang pertama mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa perintah Allah? Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, ya sholat. Kalau dilarang untuk pacaran, ya jangan pacaran. Kalau dilarang berzina, ya jangan berzina. Maksudnya itu jangan mendekati zina. Mendekati saja haram, apalagi melakukan zina. Salah satu cara mendekatkan orang-orang berzina adalah pacaran. Jadi jangan ya. Kalau belum waktunya jangan dulu. Nanti kalau menikah mau pacaran terserah. Kan sudah halal dulu ya. Alaiha malaikatun biladun syidad. Di dalam api neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang sangat keras dan kuat. Kita mau melawan bagaimana kira-kira kalau di dalamnya ada malaikat yang kuat dan keras. Beliau-beliau malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan terhadap malaikat. Oleh karena itu, setidaknya dari pembelajaran ini kita harus punya tanggung jawab setidaknya kepada diri kita dulu pertama, kemudian insya Allah kedepannya kalau kita bisa menjadi anak yang soleh, kita akan membawa orang tua kita jauh dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah. Apalagi kalau hafiz Al-Quran. Itu kalau di hadis itu kan biasa ada yang disebutkan siapa yang menghafal Al-Quran akan mengangkat derajat orang tuanya dan juga akan dipasangkan mahkota di surga Allah SWT dengan syarat menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Ada yang sekedar menghafal tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ya contohnya itu menghafal bahwa sholat adalah kewajiban, tapi masih banyak yang meninggalkan sholat. Kan berarti dia hanya menghafal Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, ikan kalau tadi ayat tentang tanggung jawab. Sekarang kita beralih tentang hadis tentang tanggung jawab sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita diciptakan oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Dan pastinya setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Makna hadis adalah setiap orang adalah pemimpin sesuai perannya masing-masing. Yang kedua, tidak ada manusia yang bebas dari tanggung jawab. Dan yang ketiga, tanggung jawab bersifat personal dan sosial. Ya. Terus hal yang perlu kita mendasar dalam diri kita mengenai hadis kepemimpinan ini adalah
Pertama, sebagai pelajar berarti kita setidaknya menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Karena kita belum menikah, kita belum berkeluarga, berarti sebagai pelajar kita menjadi pemimpin bagi kita sendiri. Kemudian di rumah itu kita menjadi pemimpin bagaimana? Di rumah bertanggung jawab sebagai anak. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak kira-kira? Berbakti kepada kedua orang tua. Caranya berbakti bagaimana kalau di rumah? Membantu orang tua. Membantu apa? Kerjaan seperti menyapu. Kalau lihat lagi piring di rumahnya gopol, ya harus dibantu orang tuanya cuci piring atau mengepel atau apa lagi biasanya? Jaga adik kalau ada adiknya, cuci baju dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab di rumah sebagai siswa kita adalah bertanggung jawab sebagai anak. Kemudian kita sebagai siswa di masyarakat kita menjadi pemimpin, yaitu bertanggung jawab menjaga ketertiban dan akhlak. Jadi setidaknya kalau kita belum bisa bermanfaat di masyarakat, setidaknya kita tidak menjadi sampah bagi masyarakat, ya. Karena maksudnya sampah itu kita menjadi hal buruk dari kampung itu misalkan, otomatis itu kita sudah dianggap sampah masyarakat. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi ada bentuk-bentuk tanggung jawab dan peranan masing-masing yang ada di keluarga apa saja. Yang pertama, tanggung jawab sebagai anak. 1. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, mendoakan orang tua. Jadi kita kalau mau bertanggung jawab terhadap keluarga, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua yang pertama. Yang kedua, setidaknya membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Dan yang keempat, mendoakan orang tua. Jadi kita kalau mau disebut dan juga mendapatkan pahala jariah, salah satu dari hadis Rasulullah adalah mendoakan orang tua. Jadi ada 3 perkara yang apabila mati orang tersebut maka tidak akan terputus pahalanya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Yang kedua apa? Ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. Jadi kita mau beramal dan memperbaiki keluarga dan orang tua, salah satunya adalah mendoakan orang tua. Kemudian ini tanggung jawab anak. Sekarang tanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab dalam keluarga adalah yang pertama, menjaga keharmonisan. Jadi satu sama lain harus harmonis. Tidak boleh kakak sama adik baku ombe, orang tua sama anak baku musuh, tidak boleh. Kemudian yang kedua, saling menasihati dalam kebaikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal asr innal insana lafi khusr, bahwasanya demi waktu sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali siapa yang tidak mau rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu orang yang beriman, yang beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian yang keempat, menghindari perkataan dan perbuatan yang menyakiti. Jadi kalau mau dikatakan baik dalam keluarga, harus menghindari ucapan-ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain. Contoh yang nyata, seorang anak yang rajin belajar dan berperilaku baik merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi kalau kita menjadi anak yang baik dan anak yang rajin,
itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga. Jadi secara tidak langsung kalau kita sudah rajin dan juga mendengarkan apa yang beliau dan orang tua kita katakan, itu sudah bertanggung jawab, disebut bertanggung jawab kepada keluarga. Itu bentuk tanggung jawab kepada keluarga. Selanjutnya bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang pertama, menjaga akhlak sosial, yaitu bertutur kata sopan. Ketika bermasyarakat harus bertutur kata sopan. Yang kedua, menghormati orang lain. Jadi ada itu peribahasa mengatakan hormati yang besar, sayangi yang kecil. Jadi kalian tidak akan disayangi kalau kalian patuh patuh sama yang besar. Begitupun juga kalian tidak akan disayangi, tidak akan dihormati kalau kalian tidak menyayangi anak kecil. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak merugikan lingkungan. Contohnya tidak merugikan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, jangan berkata kasar sama orang lain pada masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga lingkungan, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Jaga lingkungan ini termasuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang kedua, ikut kerja bakti. Yang ketiga, peduli terhadap fasilitas umum. Sudah. Selanjutnya adalah mengamalkan sikap tolong menolong. Kalau tadi yang pertama itu tanggung jawab terhadap masyarakat adalah menjaga akhlak sosial, yang kedua menjaga lingkungan, yang ketiga sekarang mengamalkan sikap tolong menolong. Yang bagaimana bisa kita amalkan, yaitu yang pertama membantu teman yang kesulitan. Jadi teman kita kalau ada yang kesulitan dibantu, tapi dibantu dalam kebaikan. Jangan misalkan kalau menyontek itu bukan kebaikan, ya. Itu salah satu membantu teman ya, yang salah. Kita kalau lihat teman kita lagi kesusahan, tidak punya uang, dipinjamkan. Tapi yang dipinjamkan nanti kasih kembali uangnya. Biasanya lebih galak yang ditagih daripada yang meminjamkan uang. Kemudian yang kedua, peduli terhadap tetangga. Jadi kepada tetangga ini kita juga harus peduli. Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia menghormati tetangga. Jadi kita diperintahkan untuk bersosialisasi. Caranya itu saling tolong menolong. Yang ketiga, ikut kegiatan sosial. Jadi kita ikut kegiatan sosial. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan dampak mengabaikan tanggung jawab. Kalau kita sudah tadi membahas tentang tanggung jawab, sekarang dampak kalau kita tidak mau bertanggung jawab, apa saja kira-kira yang kita akan dapat. Yang pertama, dampak bagi diri sendiri, yaitu hilangnya kepercayaan. Mungkin sekarang kalau kita dikasih amanah masih biasa-biasa saja, tapi nanti ketika kalian ditempatkan di suatu tempat yang bagus, misalkan dalam kabinet pemerintahan, kemudian kalian tidak dipercaya, tidak tanggung jawab, maka akan hilang kepercayaan yang ada pada diri kita kalau kita tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menurunnya kualitas akhlak, jadi tidak punya akhlak. Yang ketiga, mendapat dosa. Dosa ya, ketika tanggung jawab kita tidak laksanakan, kita akan peroleh adalah salah satunya dosa. Kemudian yang kedua, dampak bagi keluarga. Kalau tadi kita mendapatkan dosa itu bagi diri kita sendiri. Selanjutnya dampak bagi keluarga, yang orang yang tidak mau tanggung jawab adalah yang pertama, konflik keluarga. Jadi biasanya itu sampai sekarang itu ada yang masih konflik antar keluarga. Itu gara-gara apa penyebabnya? Mungkin salah satunya adalah tidak punya tanggung jawab. Yang kedua,
hilangnya keharmonisan. Jadi satu sama lain lagi tidak ada saling komunikasi. Karena kenapa? Tidak punya tanggung jawab yang menyebabkan hilangnya keharmonisan. Yang ketiga, pendidikan anak terbengkalai. Jadi kalau tidak bertanggung jawab orang tua, maka pendidikan anak nanti akan terhambat, tidak lancar, akan terbengkalai. Selanjutnya, dampak bagi masyarakat yang tidak bertanggung jawab adalah yang pertama, ketidaktertiban. Jadi dia tidak tertib dalam upaya-upaya masyarakat yang mau menjadi masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, rusaknya lingkungan. Dan yang ketiga, lunturnya nilai moral. Terus selanjutnya pembahasan adalah penerapan nilai tanggung jawab dalam kehidupan pelajar. Jadi kita sebagai pelajar ini punya tanggung jawab. Contoh penerapan nyata. Yang pertama adalah disiplin belajar. Jadi tanggung jawab kita sebagai pelajar adalah yang pertama, setidaknya kita harus disiplin belajar. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Jadi yang tata tertib sekolah yang diberikan dan disampaikan kepada kalian, nah itu harus dilaksanakan dan dikerjakan. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan sosial. Apa seperti aktif dalam kegiatan sosial? Misalnya kalau kerja bakti di sekolah, usahakan harus ikut kerja bakti. Jangan ada yang tinggal duduk sembunyi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, menjadi teladan bagi teman. Jadi kita itu akan dinilai dan cerminan orang lain tentang pondok kita. Jadi kalau pondok kita kaliannya yang jelek, akan menjadi cerminan juga di orang lain itu bilang, oh ternyata sekolah saya tidak bagus. Karena kenapa? Cerminan dari kalian yang kalian terapkan dalam diri kalian tidak bagus. Karena itu harus diperbaiki lagi. Nah, kemudian kita refleks pembelajaran. Renungkan dan jawab kira-kira dalam hati kalian, tanggung jawab apa yang sudah saya lakukan. Kira-kira kalau kalian diberi pertanyaan seperti ini, coba jawab dalam hati Anda. Kira-kira tanggung jawab apa yang sudah Anda lakukan saat ini? Apakah kalian sudah mematuhi perkataan orang tua? Apakah kalian sudah mengikuti tata tertib sekolah? Apakah kalian sudah menjadi anak yang soleh bagi keluarga dan lain sebagainya? Yang kedua, tanggung jawab apa yang masih sering saya abaikan? Kira-kira kalian punya tanggung jawab yang kalian masih sering abaikan atau lalaikan, tidak menghiraukan, kira-kira apa? Pasti ada atau tidak? Ada. Kemudian yang ketiga, apa komitmen Anda untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab? Sudah. Coba ditulis dalam bukunya masing-masing, kemudian input saya. 3 saja pertanyaan ini. Tanggung jawab apa yang sudah Anda lakukan? Kemudian yang kedua, tanggung jawab apa yang masih sering saya abaikan? Dan yang ketiga, apa komitmen kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab? Ini mungkin pertanyaan yang simpel, akan tetapi mendalam jawaban. Kita akan melihat penggalan video. Kalian nanti amati dan juga simak secara seksama apa maksud dan tujuan dari video tersebut. Kemudian kalian nanti utarakan. Nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan satu-satu di antara kalian akan mengutarakan apa makna yang terkandung dari penggalan video yang akan saya putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Allah yang tidak dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam